Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Kak di channel Exploring Herbal. Jadi pada kesempatan kali ini agak berbeda ya, karena di sini saya akan memperkenalkan beberapa produk hasil hilirisasi dari hasil penelitian saya. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas satu saja, yaitu ini berupa parem hangat. Jadi parem itu sejenis pasta ya, pasta untuk obat luar yang digunakan dengan cara dibalur sambil digosokkan pada bagian tubuh tertentu yang diperuntukkan. Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas terkait asal dan latar belakang dari pembuatan produk ini, kemudian bahan-bahannya apa saja, lalu cara pembuatan, cara pemakaian, hasil uji, status produk saat ini, dan juga rencana pengembangan berikutnya. Nah, produk ini merupakan produk yang dibuat dengan dilatar belakangi oleh ingin mengeksplorasi ramuan Usada Bali. Jadi yang menjadi dasar yaitu salah satu formula pada Usada Taruh Permana, yang merupakan salah satu jenis pengetahuan tradisional yang ada di Bali. Nah, ini kalau di Usada Bali itu ditujukan untuk penyakit payah atau kenjel atau yang kita kaitkan di bahasa Indonesia itu pegal. Jadi ini digunakan untuk pegal-pegal atau nyeri otot. Nah, bahan-bahannya apa saja? Jadi bahan utamanya kalau di Usada Bali itu ada babakan atau kulit batang pohon bodi ya, kalau di Bali bilangnya ancak. Kemudian kayu mesui atau kayu masoyi, kulit kayunya. Lalu ada buah jebu garum atau bahasa Indonesianya buah pala. Dan ada kate cengkeh atau bunga cengkeh gitu ya. Jadi bahan utamanya itu saja. Namun dalam membuat formulasi parem padat, kita perlu penambahan bahan tambahan, yaitu yang digunakan di sini ada beras dan juga zat pembasah. Nah, untuk komposisi, di sini kami sudah melakukan penelitian sebelumnya secara in silico untuk mengetahui mana dari keempat bahan itu merupakan bahan utama, sehingga harus kami agak besarkan proporsinya gitu ya. Jadi ada banyak pertimbangan dalam membuat sebuah formula. Selain efektivitas, juga juga memperhatikan nanti ke depannya eh, terkait biaya operasional itu seperti apa gitu ya. Jadi kami sudah mendapatkan formula yang terbaik. Itu juga kami sudah tes, jadi buat 3 formula. Ketiganya sudah diuji hedonik, ya uji kesukaan konsumen dan juga uji iritasi. Nah, ini cara pakainya. Jadi kalau eh, dirasa pegal-pegal gitu ya, baik karena apa namanya pegal-pegal setelah berolahraga atau aktivitas lain, nah itu bisa eh, dibersihkan dulu bagian tubuh yang sakit gitu ya. Jadi karena ini parem, jadi akan agak kotor gitu ya setelah penggunaan atau selama penggunaan, sehingga diharapkan mungkin eh, di saat santai gitu di rumah. Nah ini siapkan dulu area yang akan dipijat, kemudian ambil sejumput dari parem ini, dibalurkan gitu ya sampai sambil dipijat. Kemudian kalau perlu dibalut dengan kain hangat. Nah, setelah kira-kira parem ini mengering ya di kulit, kan nanti juga ada proses penguapan saat di kulit itu. Nah, itu nanti dia sudah mulai jatuh-jatuh, nah itu tandanya sudah cukup ya proses eh, megoreh kalau di Bali, yaitu balur dengan parem hangat. Nanti bisa dibersihkan bagian tubuh yang sakit tersebut, biasanya kaki gitu ya. Kemudian untuk memaksimalkan hasil bisa diikuti dengan mandi air hangat.
Nah, ini cara pembuatannya mudah seperti parem pada umumnya. Jadi, bahan itu dihaluskan semua gitu ya. Kemudian diberikan cairan pembasah. Kalau di Bali bisa pakai air, cuka, atau arak. Nah, terkait hasil uji, di sini sudah terbukti tidak terjadi iritasi ketika penggunaan. Kemudian, konsumen rata-rata menyukai formula yang dibuat. Lalu dari studi in silico, itu dibuktikan bahwa komponen dari tanaman bodi ini memang punya aktivitas ke arah pegal otot. Jadi kami menggunakan jenis pegal otot yaitu DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, dan sudah mengetahui perkiraan gitu ya senyawa apa dari komponen pada bore ini yang bertanggung jawab pada aktivitas DOMS itu dan prediksi mekanisme kerjanya apa. Secara in vitro itu sudah dilakukan uji antioksidan karena antioksidan ini juga terkait dengan proses timbulnya nyeri dan sakit gitu ya pada kasus pegal otot. Nah, itu juga sudah terbukti walaupun komponen utamanya yaitu ANCA itu aktivitasnya tergolong sedang gitu ya antioksidan sedang. Untuk saat ini masih tahap trial, jadi kami ingin menguji kembali gitu ya di tahap berikutnya, baru kemudian diurus izin edar. Kami juga ingin membuat bentuk sediaan lain, yaitu krim, sehingga lebih mudah digunakan dan lebih praktis untuk dibawa-bawa kemana-mana. Jadi kalau parem kan harus cari tempat yang khusus gitu ya, seperti di rumah lagi bersantai karena akan kotor gitu ya, akibat bahan-bahan parem yang kering ini akan jatuh-jatuh gitu ya, mengotori lantai. Kalau krim ini bisa dibawa kemana-mana saja, ke kantor, ke sekolah gitu ya. Kalau dirasa timbul nyeri, nah itu bisa langsung dioleskan sambil tetap melanjutkan aktivitas. Itu yang dapat saya paparkan terkait boreh ini atau parem hangat ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi atau eh, pengetahuan gitu ya bahwa kearifan lokal kita itu juga bisa dieksplorasi atau dijadikan ide pengembangan produk kesehatan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.